Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya teringat sebuah kenangan dulu Pak. Saya ingat beberapa hari menjelang kejadian, kami pamitan kepada ayah bunda di Banda Aceh sambil membawa anak. Apa pesan kami? Ayah bunda, ayo kita hijrah. Ayo kita hijrah ke Sumatera Barat. Kenapa nak? Kata si ayah dan bunda kami. Lalu saya katakan, saya melihat, maaf ayah bunda jangan tersinggung ya. Saya melihat tanda-tanda Aceh ditimpakan bencana dan musibah oleh Allah sudah lengkap ayah bunda. Tapi sayangnya ayah bunda berkata, nak, adik-adikmu akan ujian akhir. Ada yang kelas 6, ada yang kelas 3 SMP. Jadi kita selamatkan dulu adik-adikmu, nanti kita pertimbangkan untuk ke Sumatera Barat. Lalu apa pesan saya kepada mereka? Jika demikian ayah bunda, banyakkan ibadah, banyakkan doa, jauhi tempat-tempat maksiat, dan jangan pergi ke tempat-tempat wisata, di sana ada dosa dibuat orang. Itu saja pesan Ananda. Ini seingat saya hari Rabu sore saya sampaikan. Hari Jumatnya saya sempat masih mengikuti Jumatan di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya masih sempat sholat di situ. Wahai Bapak Ibu, dalam khutbahnya sang khatib benar-benar lantang. Padahal itu live itu Pak, di radio, di RRI-nya, lantang sekali. Apa seruan khatib? Wahai Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, taubatlah engkau kepada Allah. Beraninya Pak khatib itu. Wahai wali kota Senanggro Aceh Darussalam, taubatlah kalian kepada Allah. Wahai bupati Nanggro Aceh Darussalam, taubatlah kalian kepada Allah. Apakah kalian memejamkan mata? Apakah kalian tidak melihat? Aceh dulu terkenal dengan serambi Mekah, tapi hari ini Aceh lebih mirip disebut dengan serambi setan. Ini ulama Aceh loh Pak. Ulama Aceh yang menyampaikan itu. Saya semakin serius menatap wajah sang khatib. Apakah kalian tidak perhatikan? Apabila maghrib sudah masuk, pasangan muda-mudi di sekitar masjid raya kita ini sudah tidak malu-malu mereka berpacaran. Apakah kalian tidak lihat di jembatan anu, para banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri? Apakah kalian tidak melihat anak-anak muda kita sudah tenggelam dengan minuman memabukkan? Di mana-mana ada tempat-tempat hiburan yang bernuansa maksiat. Apakah kalian tidak melihat masjid-masjid kita hari ini sepi, sementara para pelacur berdatangan? Dia ungkapkan hal-hal yang membuat kita bergidik Bapak Ibu. Selama ini kita sangka Aceh sudah Masya Allah. Ternyata dalam khutbahnya, dan ini maaf Bapak Ibu, sama dengan apa yang menjadi analisa saya beberapa hari atau 2 hari sebelum itu. Apa kata beliau? Jika kalian tidak bertaubat, menjaga Aceh ini dengan Islam, jika kalian tidak menegakkan padahal kekuasaan ada di tangan kalian, dari mungkarat yang terjadi, dari fahsya yang nampak, demi Allah katanya, saksikan oleh kalian, Aceh pasti Allah tenggelamkan. Aceh pasti Allah datangkan bencana. Merinding saya Bapak Ibu. Hari Minggunya saya pun bertolak. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari Rabu kami masih bisa berkomunikasi, menyampaikan bahwa kami sudah sampai, dapat berita bahwa hari Minggu tsunami raksasa melanda Banda Aceh. Diawali dengan gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Menurut pakar gempa Amerika bukan 8,9 Pak, 9,2 skala Richter. Istri saya langsung mengontak ayah bundanya karena angka kematian terus bertambah diberitakan di televisi. Seluruh channel televisi, seluruhnya serentak menggambarkan bagaimana tingginya ombak tsunami itu melahap kota Banda Aceh dan kota-kota di pinggiran pantai, termasuk Melabuh dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya angka sampai kepada puluhan ribu, sampai kepada angka ratusan ribu. Istri saya mengontak keluarganya juga tak dapat-dapat, dia pun secara otomatis meneteskan air matanya. Angka kematian terus bertambah. Saya bismillahirrahmanirrahim, kami sewa mobil ini berangkat ke sana. Mulai saja di perbatasan Banda Aceh, bau sengit busuk mayat itu luar biasa tercium oleh kami. Saya pun masuk dan mobil tak bisa lewat lagi. Kenapa demikian? Karena reruntuhan puing-puing bangunan serta bangkai-bangkai berserakan ada di mana-mana. Kota Banda Aceh menjadi hitam. Mayat manusia dan mayat binatang tergeletak di mana-mana dan seluruh mereka sudah tidak berbusana seperti kerbau hitam bulat menggembung dan seluruhnya telentang Pak. Ada yang sudah terbelah dadanya, terbelah lehernya, ada yang sudah perutnya yang keluar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, singkat cerita, bantuan ini kami berikan kepada orang-orang yang masih selamat. Sementara kami terus mencari data. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami pun dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan adik-adik seluruhnya selamat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kejadian ini sudah berlalu, berapa tahun yang lalu? 17 ya? Wahai Bapak Ibu, ingat apa yang saya sampaikan dengan apa yang khatib sampaikan sesuai dengan kejadian dan kenyataan. Pernah saya menyampaikan kejadian ini di Solo. Ada seorang Aceh Pak, tinggi besar bapak-bapak, warna kulitnya agak gelap. Dia menatap saya dengan tajam. Setelah saya sampaikan itu, dia datang kepada saya dan dia berkata, saya orang Aceh. Apa tersinggung beliau ini? Apa marah beliau ini? Lalu dia berkata, apa yang Ustaz sampaikan benar? Apa yang Ustaz sampaikan benar? Saya ingat dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri-negeri baik imannya, bagus tauhidnya, benar ibadahnya,
pasti kami makmurkan negeri itu. Kami bukakan pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak. Walakin, tapi sayang, kadzabu, mereka malah memilih mendustakan. Kami perintahkan, dia tidak mau jalankan. Kami larang, malah itu yang dibuatnya. Itu mendustakan namanya itu. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka itu, kami hukum mereka. Kami hukum mereka bima kanu yaksibun. Ayat 97-nya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ketika dosa sudah dibuat, kemungkaran sudah dipertontonkan, maksiat sudah terjadi di mana-mana, tapi banyak mulut yang bungkam, penguasa pun tidak bertindak, ulama juga sudah tidak lagi berbicara. Kami datangkan kepada mereka siksaan kami di malam hari secara tiba-tiba, dan mereka sedang berkumpul dan sedang tidur-tidur di dalam rumah-rumah mereka. Sedang malam hari datang bencana. Dan ini sudah banyak kejadian. Betapa banyak bencana-bencana terjadi di malam hari, orang tak sempat ngapa-ngapain. Tak sempat menyelamatkan apa-apa. Ayat yang ke-98. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ketika dosa dan maksiat sudah dibuat, upaya pemerintah dan penguasa menyetop dan menghentikannya sudah tidak ada lagi. Para ulama juga sudah tidak didengarkan. Orang-orang banyak sudah menikmati pemandangan yang tidak baik itu dan menganggap itu biasa. Yang penting bukan saya yang buat dosa. Udahlah, itu terserah, itu hak dia. Maka kami siksa mereka duha, di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena perangai mereka, kami hukum mereka. Kita membuat kajian, mengambil ibrah, mengambil pelajaran di balik bencana dan musibah. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Setuju tidak ini akhir zaman? Ini akhir zaman. Semua jenis maksiat, semua jenis mungkarat, semua jenis fahisyat yang pernah dibuat oleh kaum para nabi-nabi yang dulu didustakan nabi-nabi itu. Ada yang kaum khusus Lut kaumnya, kaum homoseksual, kaum lesbian. Dengan nabinya disebut dengan Nabi Lut. Ada kaum yang khusus curang dan jahat dalam berbisnis. Ada kaum yang khusus di mana mereka melakukan incest, mengawini saudara-saudaranya, mengawini ibu kandungnya dan sebagainya. Dan sebagainya dan sebagainya. Setiap nabi-nabi ini yang kaumnya disiksa oleh Allah dengan siksaan yang khusus pula. Kayak Nabi Lut, Allah datangkan siksaan berupa Allah balikkan bumi. Allah hujankan hujan dari langit, hujan batu, kemudian bumi Allah balikkan. Itu disebut orang sekarang dengan sebutan likuifaksi. Ada kaum yang dihancurkan dengan petir, ada kaum yang dihancurkan dengan banjir, ada kaum yang dihancurkan dengan angin yang mengerikan, dengan dingin yang sangat, panas yang sangat, ada kaum yang dihancurkan dengan terbelahnya bumi, gempa yang dahsyat, gunung meletus dan sebagainya. Itu terjadi kepada kaum yang nabi-nabinya mereka dustakan. Allah hancurkan. Sekarang, wahai Bapak Ibu, jenis dosa yang dibuat oleh manusia pada hari ini lengkap semua dosa yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu hari ini.